Li. Janhua Diana, pemilik CV Sentosa Steel, akhirnya resmi menyandang status sebagai tersangka atas kasus dugaan penggelapan ijazah karyawan setelah menjalani penyidikan, Kamis, 22 Mei 2025, malam. Dikutip dari suryamalang.com, Wakil Direktur Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Suryono mengatakan, penetapan status hukum terhadap Janhua Diana itu dilakukan setelah penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jatim melakukan serangkaian tahapan gelar perkara. Dalam gelar perkara tersebut, pihaknya juga menelaah temuan 108 lembar ijazah milik mantan karyawan perusahaan Diana yang sempat dikabarkan hilang. Ternyata, ratusan lembaran ijazah milik mantan karyawan itu berhasil ditemukan penyidik di dalam salah satu tempat penyimpanan di dalam rumah Janhua Diana. Kemudian, lanjut Suryono, pihaknya juga menelaah hasil keterangan para saksi berjumlah sekitar 23 orang. Jumlah tersebut akan bertambah 2 orang saksi, sehingga penyidikan kasus ini akan menelaah keterangan dari 25 orang saksi. Kini, Diana bakal terancam pidana penjara 4 tahun akibat perbuatannya atas dugaan penggelapan ijazah milik mantan karyawan perusahaannya. Status yang bersangkutan sudah dilakukan gelar perkara dinaikkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka penggelapan ijazah, ujarnya di lobi gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim kepada suryamalang.com, Kamis, 22 Mei 2025, malam. Drama dugaan penyanderaan ijazah karyawan yang dilalui Janhua Diana, pemilik CV Sentosa Steel Surabaya berakhir dengan statusnya sebagai tersangka. Dikutip dari suryamalang.com, setelah pemeriksaan, penyidik Polda Jatim menetapkan Diana sebagai tersangka dalam kasus penggelapan ijazah karyawan, Kamis, 22 Mei 2025, malam. Wakil Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Suryono mengatakan, penetapan status hukum terhadap Diana itu dilakukan setelah penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jatim melakukan serangkaian tahapan gelar perkara. Dalam gelar perkara tersebut, pihaknya juga menelaah temuan 108 lembar ijazah milik mantan karyawan perusahaan Diana yang sempat dikabarkan hilang. Ternyata, ratusan lembaran ijazah milik mantan karyawan itu ditemukan penyidik di dalam salah satu tempat penyimpanan dalam rumah Diana. Kemudian, lanjut Suryono, pihaknya juga menelaah hasil keterangan para saksi berjumlah sekitar 23 orang. Jumlah tersebut akan bertambah 2 orang saksi, sehingga penyidikan kasus ini akan menelaah keterangan 25 orang saksi. Kini Diana bakal terancam pidana penjara 4 tahun akibat perbuatannya atas dugaan penggelapan ijazah milik mantan karyawan perusahaannya.
Status yang bersangkutan sudah dilakukan gelar perkara dinaikkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka. Penggelapan ijazah, ujarnya di lobi gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim. Sebelumnya sekitar pukul 18 WIB, mobil Toyota Innova yang membawa Diana tiba di ujung halaman parkir gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim. Diana baru dijemput penyidik dari Rutan Tahti Mapolrestabes Surabaya. Diana yang mengenakan kaos tahanan berwarna oranye itu tampak dibawa keluar dari dalam ruang kabin penumpang. Ia memakai masker penutup hidung dan mulut warna putih, rambut berwarna pirang dibiarkan tergerai saat menyibak kerumunan awak media. Namun Diana tetap memilih bungkam meskipun dicecar berbagai pertanyaan dari awak media yang sudah menunggunya sejak siang. Ia tampak berjalan menundukkan kepala, seraya mendekap sebuah buku tulis bersampul warna ungu. Diana memakai kaos tahanan saat menjalani pemeriksaan di Polda Jatim karena sudah berstatus tersangka atas dugaan pengerusakan yang kasusnya ditangani Satreskrim Polrestabes Surabaya. Diana dan suaminya, Hendy Sunario, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perusakan mobil milik seorang kontraktor, Polstepnus di Surabaya. Kasus dilaporkan pada 19 April 2025, kini keduanya dijerat dengan pasal 170 KUHP dan atau pasal 406 KUHP Yungto pasal 55 KUHP. Bahkan keduanya sudah menjalani proses penahanan di Rutan Tahti Mapolrestabes Surabaya, Jumat 9 Mei 2025. Mengenai dugaan penggelapan ijazah ternyata Kanit V Tenaga Kerja Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jatim, Kompol Dani Rahardian Basuki mengatakan, pihaknya masih harus melengkapi berkas penyidikan. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.